Hai listeners, welcome back to the Indra Aziz Show. Show di mana kita membahas tentang musik, kehidupan, dan segala sesuatu yang menginspirasi. Dalam episode ke-39 ini, kita juga menyambut dilaksanakannya kembali PSBB. Tentunya akibatnya kepada kita musisi adalah kita harus mendekam di rumah dan nggak bisa manggung. Kemarin tuh sempet beberapa kali saya lihat juga beberapa teman-teman mulai manggung lagi ya. Mungkin ada yang manggung di outdoor, ada yang segala macam. Tapi yang pasti dalam episode kali ini saya akan sharing beberapa ide yang juga beberapa sudah saya jalankan. Ide untuk mendapatkan penghasilan selama di rumah. Dan penghasilannya dari musik, ya kan? Memang kalau kita tuh selama kita di rumah, tentu bisa ya kita punya usaha lain seperti di bidang makanan, seperti di bidang yang lainnya lah pokoknya ya. Tapi kali ini yang akan saya share adalah dari musik tetap. Jadi saya juga udah pernah nge-tweet soal ini dan responnya cukup baik, banyak yang merasa terbantu begitu. Dan saya akan sharing di podcast kali ini, ya. Jadi, yang pertama adalah tentunya mengajar secara online. Ini sih saya udah jalanin jauh sebelum pandemi ya. Dan memang mengajar online memang ada kekurangan, ada kelebihan tentunya. Dan tapi sampai sekarang pun saya merasa banyak murid-murid dan saya sendiri juga merasa bahwa proses belajar mengajarnya tuh tidak terlalu jadi terhambat begitu ya. Tapi tetap lancar, bahkan kita bisa tetap latihan dan belajar tanpa harus menerobos kemacetan, kita bisa di rumah. Nah, bagi musisi yang merasa dia udah terbiasa di panggung atau terbiasa di studio, lalu ketika harus mengajar tuh masih awkward gitu ya. Mungkin sebagian dari teman-teman agak merasa canggung gitu kalau harus ngajar dan merasa kayak saya tuh bukan guru, saya tuh lebih ke performer. Kalau menurut saya sih pola pikirnya nggak gitu ya. Mengajar tuh selalu jadi bagian dari profesi kita musisi dari dulu. Dan menurut saya kita nggak melulu mengajarkan soal teori yang formal yang harus mengikuti pakem-pakem musik Eropa zaman dulu gitu. Banyak yang bisa kita share sebagai musisi dari panggung maupun dari studio ke murid-murid dan pasti banyak yang ingin dapat ilmunya. Jadi buat teman-teman jangan ragu-ragu, mulailah yang belum pernah ngajar ya, mulailah melirik kegiatan yang satu ini karena ya saya udah ngerasain dan sangat terbantu. Dan juga jamnya kan kalau ngajar lebih ke day job ya, jadi bukan kayak malam gitu ya. It's a really nice break buat teman-teman yang biasa kerja malam. So yes, mengajar online. Ini bisa macam-macam ya. Tapi yang pasti tentu yang paling populer lewat Zoom. Dan saya udah ngajar lewat Zoom udah sering banget. Dan aman, gak ada masalah. Dan Zoom itu free, gratis selama dia one on one. Tapi kalau udah mulai grup harus subscription gitu. Jadi yes, itu adalah kegiatan yang pertama yang bisa kita lakukan. Bahkan saya punya temen musisi senior ya, ngajarnya gak pakai Zoom, gak pakai Skype, melainkan pakai WhatsApp. Jadi dia bagi yang udah bayar, dia kirim materinya berupa klip video yang pendek. Setelah itu muridnya mengirim balik hasil belajar dan hasil latihannya dengan klip yang pendek tadi. Lalu akan direview lewat WhatsApp. Lalu setelah itu kalau udah lulus dikirimin materi berikutnya. Jadi banyak cara ya yang bisa kita lakukan. Oke, yang kedua yaitu jualan musik stok. Apa itu maksudnya? Kalau kita tahu di internet tuh ada website yang menjual foto, misalkan ya. Kita punya artikel di blog, kita nulis apa gitu. Kita bisa ambil foto yang memang disediakan untuk menjadi stok foto. Nah, di musik juga sama ternyata. Kita bisa menjual musik yang bisa dipakai untuk berbagai keperluan, seperti halnya foto tadi. Contohnya keperluan untuk vlog, ya kan? Background sebuah vlog atau background sebuah podcast. Kayak sebenarnya podcast ini juga saya musik pianonya tuh yang di depan itu adalah musik yang saya beli dari marketplace stock music gitu. Dan juga buat company profile misalnya. Jadi kita bikin aja musik dengan berbagai macam mood atau genre. Contohnya saya mau bikin musik happy gitu, atau saya mau bikin musik dengan ukulele yang stylenya tuh easy listening. Jadi saya bisa jual di website seperti Audio Jungle. Dia merupakan marketplace untuk menjual musik stock. Musik sedih, musik horor, musik happy, musik semangat kayak gitu.
berbagai macam. Itu salah satu juga. Dan kalau teman-teman bisa lihat di Twitter saya ada gambarnya contoh, ada yang judulnya Happy Music nih. Dia featured file of the week gitu. Dia jual $25 satu klip itu. Dan so far dia udah ngejual sebanyak 23 file gitu. Ya lumayan banget ya nggak sih? Jadi itu salah satu cara. Nah itu jualan musik stock. Yang selanjutnya nih yang bisa kita lakukan juga sebagai musisi di rumah adalah menjual jasa ngisi. Artinya jadi session player gitu. Tapi lewat website freelance ya. Yang paling populer mungkin ini Fiverr. Fiverr. Jadi banyak musisi yang menawarkan jasanya untuk mengisi rekaman di Fiverr. Ini kalau saya lihat di website sekarang ada yang jualan drum percussion, ada yang jualan violin, ada yang jualan drums, gitar dengan berbagai macam style, dan dia ngasih lihat videonya, ngasih lihat klip dia main. Dan ya ternyata banyak yang menggunakan jasa mereka nih, kayak nih, I will record violin for your song starting from $10. Dan yang menggunakan udah 225 orang gitu. Jadi ini salah satu cara yang sangat mungkin kita lakukan ya. Yang saya tahu sih yang populer ya si Fiverr ini, tapi ada juga kayak freelancer.com kayak gitu, itu bisa teman-teman cek juga. Tapi itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan tetap mendapatkan penghasilan dari rumah. Nah, yang selanjutnya ini masih berhubungan sama ngajar sebetulnya, tapi ini sifatnya nggak live, melainkan sudah pre-record, yaitu menjual online course. Nah, ada marketplace untuk hal ini, seperti misalnya Udemy dan Teachable. Kalau di Indonesia kayaknya ada kayak sekolah.mu gitu, ya kalau nggak salah itu juga ada di program prakerja. Pokoknya adalah. Intinya adalah kita bikin video lessons, misalnya berdurasi 2 jam yang dipotong-potong menjadi klip yang pendek-pendek gitu, supaya mudah diikutin. Terus udah kita jual di website tadi. Ini kalau saya buka sekarang yang udemy.com contohnya ya, ada kecerdasan emosional di tempat kerja by Hacktivate. Dia total 1,5 jam, ada 15 pelajaran untuk pemula. Di sini sih diharganya Rp349.000. Sekarang lagi diskon sih, jadi Rp189.000. Tapi ya lumayan lah, ya nggak sih? Nah kalau yang dari teman saya nih, belajar gitar jazz, swing, bebop, dan modern jazz dari Dion Janapria. Ini juga dihargain sama Dion Rp799.000, ya kan? Ya kalau misalkan ada, nah ini juga udah, ini saya nggak bisa lihat sih, dia udah dibeli sama berapa orang. Tapi katakanlah yang beli 10 orang deh. Dari 800.000 dari 8 juta ya nggak sih? Dan itu udah istilahnya pasif, kita nggak ngapa-ngapain ya, paling kita bikin duluan gitu. Tapi setelah itu ya kita tinggal menikmati aja hasilnya. Walaupun tentu ya ada potongan untuk website-nya, tapi ya come on, ya wajar lah ya sebuah marketplace mengambil komisi, tapi ya udah gitu. Dan juga di Teachable ya, menarik, bisa dicek buat teman-teman yang suka bikin video. Dan ya kalau masalah produksi video kan kita semua bisa belajar ya nggak sih? Bisa pakai handphone juga asal audionya jelas. Nah, yang selanjutnya nih, kita bikin konten musik berupa entah itu tutorial yang tadi ya, atau berupa review album, review gear, atau berupa news dan segala macam. Yang tentunya konten itu gimana cara kita monetize-nya. Kalau di YouTube kan kita mesti pakai AdSense dan prosesnya nggak langsung dan nggak semudah itu gitu. Perlu beberapa syarat-syarat yang harus dilakukan. Tapi kalau kita mau monetize dengan cara lain, tentu kita bisa menggunakan platform membership. Apa itu? Ya contohnya seperti Patreon, di mana fans kita atau supporter kita akan mendukung kita dalam bentuk subscription. Misalnya dia bayar sebulan $1 atau sebulan $5 gitu. Katakanlah sebulan $1 deh, ya kan? Kalau ada 1.000 orang yang support konten kita, dia pengen nonton konten kita terus tiap minggu gitu, kita dapat $1.000 dari situ, ya kan? Asal kita punya fans 1.000 aja. Kalau yang di Indonesia ada Karya Karsa contohnya ya, dia setahu saya dia semacam platform membership juga, tapi teman-teman bisa cek. Yang pasti nggak perlu repot-repot pakai AdSense. Ya kalau bisa tentu ya bagus juga, walaupun kecil ya AdSense itu ya. Tapi kalau bisa lewat mendapatkan supporter atau fans lewat platform ini tentu lebih
seru juga gitu. Dan kita jadi lebih termotivasi dan terdorong untuk bikin konten baru apa lagi ya gitu. Oke, jadi Patreon dan Karya Karsa tadi bisa dicek. Nice. Nah, buat teman-teman nih yang sudah punya fanbase atau follower yang lumayan banyak, bisa juga masuk ke jalur influencer, ya kan? Nah, influencer maksudnya ya misalnya endorse atau misalnya ada brand yang mau posting di akun Instagram kita atau di YouTube kita gitu. Ada contohnya satu marketplace yang memang ditujukan untuk influencer. Yang saya kenal adalah Getcraft. Ini contohnya ya. Getcraft is Southeast Asia's premium creative network. It's the best place to connect with creative professionals and businesses looking for projects or works. Nah, ini contohnya. Jadi ternyata ada marketplace. Saya juga dulu saya nggak pernah kebayang ada sebuah marketplace buat influencer gitu, tapi ternyata ada ya. Nah, ini bisa teman-teman jadikan pertimbangan juga. Siapa tahu kita udah sering bikin konten musik yang seru-seru dan kita punya banyak fans, kita bisa masuk ke jalur ini. Dan yang berikutnya, ini mungkin yang terakhir kali ya, yaitu ngamen secara online ya. Kita perform, kita juga mendapatkan, misalnya kita minta donasi. Kita mungkin nggak minta bayaran atau nggak minta orang bayar tiket, tapi kita minta semacam donasi. Jadi hitungannya jadi ya benar-benar kayak ngamen. Tapi sekarang tuh ternyata hal yang wajar ya dilakuin ya. Yang saya tahu sih kayak di TikTok Live ya, itu ada feature live. Memang mungkin belum semua orang bisa akses, tapi ada TikTok Live dan itu bisa fans kita bisa kasih kita gift berupa diamonds, dan diamonds itu bisa dikonversi menjadi rupiah. Begitupun juga contohnya di Bigo ya. Saya bahkan dengar ada pengguna Bigo yang memang dia rutin punya fans banyak dan setiap kali dia live dia selalu mendapatkan banyak gift gitu. Dan setiap bulan dia bisa dapat puluhan juta dari live di Bigo. Dari nyanyi, menjadi host gitu ya, kita menghibur orang-orang yang nonton live kita. Itu juga bisa kita lakukan ya. Jadi ya istilahnya ya ngamen gitu ya, tapi secara digital. Bisa juga kalau misalkan kita live di YouTube atau di Facebook, kita sambil menampilkan QR code untuk GoPay misalnya. Itu juga bisa dilakuin ya, karena beberapa pengamen di jalan aja udah pakai QR code. Canggih banget. Tapi maksudnya gimana ya? Itu bukan hal yang memalukan atau istilah ngamen segala macam. Enggak sih. Kalau menurut saya tuh justru yang kita pengen main, kita pengen perform, kita pengen mengekspresikan musik kita gitu ya. Dan ya kalau kita bisa ngelakuin secara rutin, lama-lama fansnya makin banyak, yang nonton makin banyak, ya makin asik tentunya ya. Dan kita bisa ngelakuin ini semua di rumah. Luar biasa kan? Oke, jadi kita bisa pilihan lain adalah menggunakan QR code untuk tip jar. Ini juga dilakukan oleh banyak musisi. Oh ya, kayaknya ini bukan yang terakhir deh. Kayaknya saya mau nambahin beberapa lagi ya. Next adalah menulis e-book. Oke, sekali lagi nih. Mungkin ada musisi yang merasa, kayaknya gue bukan guru, gue bukan penulis. Ya seperti saya bilang tadi ya, banyak hal yang bisa kita share sebetulnya. Nggak cuman materi yang sifatnya pelajaran yang formal, melainkan kayak sharing pengalaman ya kan. Kalau kita pernah main di kafe atau sering main di kawinan, kita cerita aja pengalaman jadi musisi itu seperti apa, berangkat dari nol, terus apa aja kendalanya kayak gitu. Itu merupakan hal yang saya yakin orang juga pengen tahu ya kan. Jadi kita bisa nulis apa yang menurut sudut pandang kita gitu ya. Saya rasa itu bisa jadi sesuatu yang menarik dan bisa kita jual juga. Jadi menulis e-book. Jualnya di mana? Ya ada juga marketplace-nya yang pasti. Tapi kita juga bisa jual secara pribadi lewat email misalnya. Saya udah pernah lihat tuh beberapa teman saya ya. Mereka jual buku tentang diet, tentang cara membuat makanan mentah gitu. Dia bikin e-booknya dan dia jualan lewat website pribadi atau lewat sosial media, dan bukunya dikirim lewat email. It's that simple. Ini bisa jadi pilihan juga. Oke. Yang berikutnya tentu adalah kita ingin tetap produktif, yaitu dengan menyiapkan single atau album untuk yang berikutnya gitu ya. Selama kita di rumah tentu kita punya banyak waktu barangkali, dan kita mulai nulis dan mulai nge-produce musik untuk materi kita selanjutnya. Dan yang terakhir adalah menjual merchandise kayak Vokal Plus nih. Saya punya beberapa desain t-shirt yang bisa dibeli di tees.co.id stores Vokal Plus gitu. Ya ada beberapa desainnya lah. Kalau teman-teman mampir ke indraaziz.com atau ke bebaskansuaramu.com bisa lihat katalognya di sana. Yes, merchandise juga menarik ya. So, ya itulah tadi beberapa hal beberapa ide. Mungkin
mungkin ada beberapa hal lain yang belum saya cover dalam podcast kali ini. Cuman paling enggak mudah-mudahan itu memberikan teman-teman yang mendengar tuh sedikit sedikit motivasi atau sedikit ide bahwa bisa, pasti ada jalan ya. Tentu kita bisa mencari uang dari hal di luar musik pastinya ya. I mean itu hal yang biasa banget ya nggak sih? Tapi yang barusan saya share adalah beberapa hal yang specifically dari musik kita gitu ya. So, semoga sharing saya kali ini bisa bikin teman-teman makin semangat. Dan juga yang pasti saya sendiri mengingatkan saya sendiri untuk semakin semangat juga. Jangan lemes, jangan bete di masa-masa seperti ini. Kita harus tetap berapi-api dalam meraih cita-cita kita, kan? Dan juga tetap happy dan tetap semangat lah, basically begitu. Oke, so thank you so much for listening. Jangan lupa follow podcast ini di platform favorit kalian, di Spotify, ada di Google Podcast, di Apple Podcast dan sebagainya. Dan juga di YouTube channel pribadi saya, di Indra Aziz. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan semoga harimu menyenangkan. Thank you and bye-bye.